Lasmi. Istri dari Gusti Ngurah Putu Rai Handayana. Iya. Sane uning adu, sane kari leket yang tidak pernah dilupakan. Kenangan-kenangan bersama beliau, terutama di bidang budaya. Iya. Terus akeh, ceritakan. mana akeh aja Iya. tentang Napi Wastane. Kalau untuk nasihat-nasihat satu, nggih yang selalu dinasehati. Yang kedua tentang Napi Wastane Napi nasehati dulu. nasihat Napi yang mana ampun niki kita berkeluarga untuk menanggung semua keluarga dan anak-anak, harus hati-hati dan harus rajin. Pun kenten ini kaget yang saya ngado, ingat-ingat itu kenten, ingat saja, sing nanti kija-kija maksudnya tidak boleh pulang. Oh, dumun sering, meningkat yang sering sarang hijau jadi Kota Denpasar ada Napi di Center di yang sarang pun gitu kan. Sambil melalui kan. Tahun berapa itu dados Gembatu wali kota? Lahir 44 di kantor benur di Napi Wasana. Hah? Di kantor benur Napi jadi Listibia nggih ketua Listibia. Di dinas kebudayaan. Nggih. Terus wawu ke kota, dados wali kota. Ikut sampun, mana kalau di pesta seni kita selalu ikut. Baik itu waktu pembinaan, waktu lomba kan gentan. Sarang pun dia ambil nyingak jegek-jegek. Kan cemburu. Napi cemburu malih. ampun gentan bersibuk terus. Ampun gentan, ragane memang senang mula gentan. Hari pido nak lingsir minap kentan lumun nak lingsir diki kentan dados padan cerpido padan klian padan gitu mungkin ton bentuk budaya kan iki akeh lontar iki tapi kan bisa maco nika aduh nak deman pengkudian sudah di menyopak dia nanti ademan saja masih tergantung dia berpikir saja masih mengkudian dari dah kamu kita harus karena dia itu kan lah aja gede sekali bayunya untuk itu seninya dia senang makanya tan punapian ya tan meresidang tan ini kan tan kijaja nah jadi wali kota pun Listibia provinsi ke Napi malih Napi nggak lupa nah akeh di olahraga terutama di olahraga kalau kok di olahraga sering ke Pasnijar nggih sering ke jarang ke Jakarta Napi juga nggak senang nih ke Kentan kita minta pesan-pesan itu Kentan dari wajib itu biasanya nggih Kentan melah jaga panak nikah itu Kentan nah dipecik sami ampun dur-dur dan ampun bisa merawat sendiri dia tinggal ngontrol mantap Napi pang jalan pang ke nen melah gitu kan pang becik kan cingak jauhnya kan nggih ke penggagas terang penggagas ampun nak ada tuh sing sirap-sirap beketua kengken aja mulai pun nulis dan kemudian ke kantor kene kuat dan nggih gitu nak mulai itu tugas dan senangannya kan jadi kan ada susah gitu loh suka nih rarah dawetan pasti boleh yang ngelakukan gitu. Jadi kalau sudah kesukaan menyenangkan tahun 8 kita ada sesuai kata dia tuh saatnya oh 83 87 niki 7 eling
83, 87 Jong. Oh, Riki yo menang. Tak oren bangu marikan nggih, gitu aja semua. Niki nisir sira aja nih perlu nikan. Wong Riki kan. Terus nampak kan ya perlu nabi kita kang yang niki. Aduh. Punafi tiang ketemunya di Jogja, sama-sama semeton Jogja. Nggih. Tagani di Jogja di apa? Agama tiang di Panti Rapih. Nggih, di Panti Rapih kan nak Bali-Bali kumpul kan biasa ya kan. Iya ada semeton. Tiang ya asli. Nggih. Aduh, cok menggenap jaja ada nang lagi jak milu kan. Terutama untungnya cepat dapat ke Niki Miriam menyalurkan hobi-hobinya ke Dinas Kebudayaan. Cuman kan di Kota Denpasar, Bangda, kan di Bangda. Mungkin mempunyai Dinas Kebudayaan pas di Napi Wastan kesenangannya ya, sana. Jadi khusus lah untuk itu. Dan ya dan teman malah mulai biar gitu kene gaya gitu makan tiap malam aja ke pesta seni nggih ya sampai jam 12 nggih. Nah demen pada dalam masih jadi dia gitu. Tapi ring jero misalkan kan dia ya senang gitu. Apa beliau juga melakoni nggih. Nggih, seniman kalau enten ya Napi Wastane totoyan kan enten nigal enten kedek. Sarang kedek gitu. Nah, Napi Wastane ton. Nih, ton angin kenten Napi Wastane waktu menjalan-jalan raga di modal nadi kan enten ke nggih kena nyarang-nyarang kenten kan. Sudah dinengil gitu, ngayang gitu. Nggih, ngayang. Ya nyasro senang gitu. Nyasro sangat kedek. Tapi senang tapi kedek sangat. Senang kan ninggal kan. Nya senang ninggal. Tahun kuda aja Ibu main 42. Ngororot main. Oh, 19 Mei nggih, tapi tahunnya betul. Sampai 60. Oh, 67. Oh ya, 66 ya. 65. Capungin kita di Jogja bareng-bareng. Ragane di Bunod apa? Gama yang di Panti Rapih. Di Jogja. Ton perawat bidan yang di Jogja bidan dia. Makanya ada anak Bali bareng-bareng pada Bali itu kenten. Berkumpul di Bali kebetulan nih semeton kenten. Itu kan. Nah ya sekalian tadi masih ya sekalian gimana lagi nih ngerah timpal itu masih patung untuk kedua tahun bau niki ya 4 Ji guys aji seda tahun berapa aja 25 2025 wau bau penyanyi oh niki penyanyinya ya Bu Ilisa Jero aja oh sing oh Kak Weda gongkak nih ke gongkak nih ke gongkak kakek Aji turu Aji kita jangan raganin yang bikin nah kakek nih ke nak senang di Jakarta lo itu kenal kalau diam singak ekspos diri ternyata makanya aja mau cingak panadi ragane nah buat mengenai buat maafin tapi balik kentan titipan waji nawi sarang itu ya jaga anak-anak kan anak-anak pun dur wangket kan hati-hati ya tapi pesan aja menikah gitu ya merasa kehilangan tuh gitu ya merasa kehilangan nggak jelas nak selesai kan nak teko kadang-kadang blok gitu mensirap nak kadang kejut kan
kadang Tapi yang aku kenal dari keluarganya, dia seorang humoris, napi ada humor pedang, apa napi. humor nah deman je mau gitu cangkik deman saja zaman serang sami serang di kantor juga begitu marah tapi singtan sangat-sangat marah mulih jadi amai rumah dia mbok iki dia marah lah dia ton sangat ton sangat ton gendut ragane temen duwe sira aji temen duwe pentinggal sama ibu temen duwe jadi kan ya kita lah dipakai semuanya jadi ya bareng-bareng dan sangat tidak ada sedikit ya dengan orang tua kasihan ya. Teladan yang kami dapat yang paling sekali tertanam di lubuk hati kami berempat sebagai putra-putri beliau adalah disiplin beliau. Beliau adalah orang paling disiplin, terutama kebersihan. Beliau paling tidak senang melihat kalau kami membuang sampah secara sembarangan. Hukumannya itu kalau kami berani membuang sampah sembarangan adalah nyapu dari Merajan sampai di depan jalan. Nah, itu siapa yang berbuat salah seperti itu yang menyapu sendiri sebagai hukumannya. Itu yang paling tidak bisa kami lupakan. Bagaimana kami harus menyapu dari Merajan pada saat kami berumur. Kalau saya pernah dapat hukuman itu di umur 4 SD. Kelas 4 SD harus menyapu sendiri. Nah, sore-sore ini pulang sekolah karena buang bungkusan makanan yang saya beli di sekolah dilihat oleh beliau. Itu disiplin yang paling kami rasakan sampai sekarang. Makanya kami dalam menjalankan semua tugas-tugas kami selalu diarahkan oleh beliau pegang disiplin, pegang tanggung jawab, dan pegang kepercayaan orang lain yang sudah diberikan kepada kami. Itu yang kami dapatkan karena beliau juga dalam mengerjakan semua tugasnya, baik menjadi kepala biro di provinsi, wali kota di Denpasar, dan juga di PHDI, juga beliau dilibatkan juga di Stibia. Beliau memang amat sangat tepat waktu menyelesaikannya semua. Beliau dedikasikan semua ke hidup beliau untuk umat, agama, dan kebudayaan yang ada di Kota Denpasar. Ibu juga waktu beliau yang saya ingat, waktu beliau menjadi ketua PHDI, beliau safari ke Banjar di Kota Denpasar. Safari itu ibu sering nemenin sampai jam 1 pagi. Bertemu dengan umat, bercerita, mensosialisasikan semua apa yang menjadi keperluan umat pada saat itu. Kami harus menunggu kedatangan beliau karena dulu kan kalau tidak melihat beliau ibu dan Aji di rumah, kami berempat itu tidak bisa tidur. Jadinya kami tunggu, kalau begitu beliau dengar suara mobil yang datang beliau sudah hadir, sudah sampai di rumah, kami baru tidur semua. Itu biasa kami lakukan sampai jam 1 pagi, setengah 2 pagi, karena keasikan beliau bercerita dengan para umat. Dan besok paginya, pagi-pagi sudah bangun, ibu sudah menyiapkan sarapan buat kami, dan beliau pun menunjukkan bagaimana cara menghargai perjuangan seorang ibu. Beliau menyantap apapun yang disiapkan oleh ibu dengan semangat dan habis, dan itu ditularkan pada kami agar kami bisa menghargai apapun yang ada. Dan diseling pada saat sarapan itu kami sering mendengarkan cerita beliau, apa yang beliau lakukan tadi malam atau kemarinnya. Beliau sering bercerita apa-apa makanya kami sangat terkesan dengan apa yang beliau lakukan. Apalagi waktu beliau jadi kepala dinas kebudayaan.
PKB itu sudah jadi sarapan kami. Kami berempat itu gantian menemani beliau melihat PKB. Jadi di samping beliau memang senang melihat pertunjukannya, ya kami dapat kesenangannya adalah menikmati kulinernya. Kalau beliau paling gentol karena kebetulan niki ipar beliau itu adalah seorang seniman juga. Artinya kami dari kelas 2 SD sampai SMP kelas 1 diwajibkan bisa tari Bali. Nggih. Untuk anak-anaknya. Dan yang melatih kami itu adalah ya ipar beliau, Pak Ide Bagus Arsajo. Nggih, itu yang memang melatih kami secara disiplin juga dan keras. Setiap itu ada jadwal seminggu 3 kali setiap sore. Dan yang paling kami terkesan tuh beliau pasti selalu mengantar, nggih, naik sepeda motor. Nah, kami kalau dulu karena Mbak masih boleh gonceng 4 lebih 5 orang, jadinya beliau kebetulan dapat motor dinas itu motor laki itu. Nah, saya yang paling depan, kakak saya paling tetap saya ingat. Saya yang paling depan, kakak saya nomor 3, dan itu yang di belakang tuh kakak saya nomor 2 dan nomor 1. Tengah-tengah beliau. Nah, setiap sore pulang dari kantor, beliau pasti menyempatkan diri ngantar kami latihan ke rumah iparnya. Menunggu juga di sana. Pulang. Nggih. Dan itu seminggu 3 kali. Pasti kami diharapkan bisa minimal 1 tari Bali. Harus dikuasai. Itu. Beliau menggagas festival layang-layang. Nggih. Jadi pasti udah Sampun. Gimana ceritanya itu sampai beliau termotivasi untuk menyelenggarakan festival layang-layang? Kalau saya tidak salah, beliau pernah bercerita tentang akan hal festival layang-layang itu adalah ketertarikan beliau, karena waktu itu beliau masih jadi wali kota Denpasar kalau nggak salah. Beliau melihat anak-anak muda itu banyak bermain layang-layang, tapi tidak terorganisir. Jadinya main layangan itu bisa mengganggu rumah orang, itu karena lumayan besar-besar juga. Makanya dengan itu beliau mempunyai ide atas waktu itu atas izin Pak Gubernur Pak Ide Bagus Mantre. Nggih, masih Pak Mantre waktu itu gubernurnya. Beliau minta izin sama Pak Gubernur bahwa saya mau buat gini festival layang-layang. Dan itu pertama kali saya tahu itu di Banjarpitik. Pedungan, Banjarpitik Pedungan. Di sanalah beliau diberikan oleh warga itu lokasi untuk menaikkan layang-layang. Nggih. Belum di Pedanggala. Di Pedungan dulu beliau membuat festival. Setelah itu berjalan, karena kan waktu itu kan beliau memang memberikan layang-layang itu kan dibagi menjadi 4 kelas. Janggan, pecuan, bebean, sama kreasi. Nah, kebetulan waktu itu memang untuk kreasi layang kreasinya, Banjar kami yang paling sering memperoleh juara. Ya, yang monumental, layang-layang jadi monumental. Nggih. Lagi satu tentang PSR. Nggih. Festival Seni Remaja. Kan Seni Remaja. Nggih. Mungkin beliau ada kerinduan untuk pemberdayaan sumber daya manusia muda. Jadi tahu nggak apa-apa saja gagasan awalnya untuk membangun festival Pekan Seni Remaja. Kalau saya tidak salah tangkap, apa yang beliau sempat obrolkan itu di meja makan kami pada saat sarapan pagi itu adalah kecemasan beliau, di mana pada setiap tahun baru remaja-remaja Kota Denpasar tidak punya tempat berkreasi, mengeluarkan seninya. Itulah makanya kenapa PSR itu dulu ditaruh oleh beliau itu di bulan Desember. Artinya
jadi wali kota. Nggih, sudah jadi wali kota. Beliau itu melihat setiap tahun baru itu kan anak-anak itu kan ke aktivitas tahun barunya nggak jelas. Nah, beliau makanya dengan pemahaman itu, dengan melihat itu, beliau juga kembali, kalau saya tidak salah itu beliau juga mau mohon izin kepada Pak Ide Bagus Mantre untuk melaksanakan itu. Dan waktu itu juga Pak Gubernur sampai bilang gini, jangan sampai ya PSR ini jadi saingannya PKB. itu statement yang pernah beliau sampaikan karena animo remaja-remaja itu banyak sekali. Karena kan waktu itu kan kalau pekan PKB itu kan hanya khusus tradisional, hajatan untuk seniman-seniman tradisional. Nah, kalau beliau di sini membagi menjadi dua, tradisional dan modern. Artinya ada yang memang seni modern, ada yang seni tradisional. Artinya makanya animonya beliau awalnya itu adalah hanya pentas saja, tidak dilombakan. Dan akhirnya karena animo remaja itu besar, makanya diadakanlah PSR itu dibagi di per kecamatan-kecamatan. 3 kecamatan dulu Denpasar. Untuk tradisionalnya kalau saya tidak salah itu ditempatkan di Banjargladang. Karena kebetulan di sana kan memang situs legendanya gamelan, gamelan di Kota Denpasar. Makanya di sana ditaruh untuk tradisionalnya. Di Denpasar Barat itu di RRI itu pentas seni modernnya, baca puisi, terus teater dan monolog itu, bercerita monolog. Nah itu yang beliau beliau kemas untuk agar di mana remaja-remaja Kota Denpasar itu punya wadah dan tempat yang untuk berkreasi di tutup tahun di Denpasar. Satu pesan beliau, jangan pernah melupakan budaya yang kita punya. Dan kedua, jangan pernah berebut warisan. Itu artinya tunjukkan kualitas diri, tunjukkan kemampuan diri, sehingga dengan begitu kebudayaan kita bisa lebih maju. Om Swastiastu, kami mewakili almarhum I Gusti Putu Rayandayana mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Denpasar ke-238. Semoga Kota Denpasar menjadi kota yang berbudaya dan maju. Itu yang bisa kami sampaikan. Om